Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Itu Bahasa Indonesia KD 3.3, IPA KD 3.8, dan IPS KD 3.1. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Yang keenam, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Ya, itulah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1. Selanjutnya, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ya, kalian bisa simak gambar burung cendrawasih yang ada di buku paket kalian. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar burung cendrawasih, tulislah paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih. Ya, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, selanjutnya kalian simak bacaan di bawahnya, yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa.
Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar lindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ya, itulah bacaan mengenai burung cendrawasih. Ya, untuk selanjutnya pertanyaannya kalian jawab. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Kemudian yang kedua, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Berikutnya, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Dan sampai yang terakhir, ya, setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kemudian pilihlah hewan yang menarik buatmu, lalu buatlah daftar pertanyaanmu. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, baik dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai, kemudian manfaat hewan tersebut, kemudian ada cara melestarikan dan ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Ya, selanjutnya kita menyimak tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Ya, itulah manfaat dari kupu-kupu bagi kehidupan manusia. Ya, selanjutnya kalian bisa simak. Itulah jenis-jenis dari kupu-kupu. Ada kupu-kupu burung peri, ada kupu-kupu raja, dan ada kupu-kupu trogon. Itulah beberapa contoh mengenai jenis dari kupu-kupu dan asalnya. Selanjutnya pertanyaannya kalian jawab nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian untuk tugas yang terakhir yaitu buatlah poster, ya, berisi ajakan tentang merawat hewan. Kalian bisa menggunakan buku gambar atau kertas yang lain dalam membuat posternya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran 2, yaitu PPKN KD 3.2 dan SPDP KD 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membaca cerita Dayu dan Si Mungil, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri
melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar dengan terperinci. Kemudian untuk nomor 3 dan nomor 4 yaitu tujuan pembelajaran matematika. Kemudian yang 5, setelah mengamati mosaik, siswa mampu menjelaskan teknik membuat mosaik dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat mosaik dari bahan alam dengan kreatif. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran 2. Ya, selanjutnya, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ya, mari kita simak cerita tentang Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Kemudian benar kata ibu, ternyata melihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terus nyaman dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Ya, itulah bacaan si mungil dan Dayu. Setelah kalian menyimak bacaan tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaannya nomor 1 sampai dengan nomor 6 di buku tulis kalian. Selanjutnya, kalian supaya menentukan hak dan kewajiban saat memelihara hewan peliharaan serta dampak bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, itulah tugas untuk pembelajaran 2. Selanjutnya kalian bisa lihat gambar mosaik yang ada di buku paket kalian. Di situ terdapat gambar burung yang dihias dengan menggunakan biji-bijian. Nah, apa itu mosaik? Bagaimana teknik membuatnya? Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mosaik? Ya, kalian bisa mengetahuinya di buku paket kalian. Di situ mosaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mosaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan dari biji-bijian. Kemudian untuk teknik membuatnya, dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat mosaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mosaik tidak diwarnai. Membuat mosaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Ya, jadi
dalam membuat mosaik, kalian untuk menggambar dulu sketsanya, kemudian baru ditempelkan dengan menggunakan biji-bijian. Ya, bahan-bahan yang diperlukan yaitu biji-bijian, kemudian kertas A4 atau kertas yang lain, terus lem. Kemudian alatnya ada pinset, pensil atau kuas. Ya, kalian bisa lihat di buku paket kalian, di situ terdapat langkah-langkah pembuatannya, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Yang pertama yaitu menggambar dulu kalian polanya, mau gambar apa. Kemudian yang kedua memberikan lem pada gambar tersebut. Yang ketiga baru menempelkan biji-bijian dan atur sesuai dengan perpaduan warnanya dari biji-bijian atau dengan bahan yang lain. Ya, demikian pembelajaran pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.